Shalom dan selamat sahabat bagi kita semua. Tidak terasa ya, setelah 1 minggu bekerja, kita kembali memasuki hari Sabat lagi. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua bisa selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa menerima hari Sabat yang suci dengan penuh sukacita. Pada saat yang indah ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sedikit firman yang akan saya bawakan pada saat ini. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini hamba akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan yang akan saya bawakan berjudul Tuhan melihat kita setiap saat. Allah adalah pencipta bumi dan segala isinya. Allah juga yang telah menciptakan kita. Jadi sudah sepatutnya kita hanya memuji dan memuliakan Dia. Tahukah Anda bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu? Ulangan 5 ayat 9b berkata, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya. Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Sudah tentu adalah benar dan suci. Tuhan cemburu jika kita sebagai manusia ciptaannya menghargai dan memuji Allah lain, bukan memuja Dia. Keluaran 34 ayat 14 juga berkata, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Cemburunya Allah itu beda loh dengan cemburunya kita para manusia. Tahukah perbedaannya? Kalau cemburunya Allah, Dia cemburu ketika kita sebagai manusia ciptaannya menghargai dan menyembah Allah lain. Contohnya, kalau zaman dahulu, manusia banyak menyembah dewa-dewa Baal atau berhala. Tapi, kalau zaman now, ada yang tahu nggak berhala zaman now itu apa? Ya, tepat! Gadget atau handphone. Karena di dalam gadget atau handphone sudah ada permainan, televisi, dan berbagai macam aplikasi, sehingga kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk bermain gadget daripada menyembah Allah yang di atas. Nah, sekarang kita ke cemburu manusia. Kalau cemburunya manusia, kita cemburu terhadap sesama kita yang lebih populer, lebih keren, lebih bertalenta, atau lebih kaya. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi, menurut Alkitab, iri hati itu sangat berbahaya loh. Dapat menimbulkan amarah, kebencian, atau dendam. Seringkali kita sebagai manusia terlalu serakah. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita punya. Bahkan, secara tidak sadar, kita sudah menjadikan harta dunia sebagai berhala kita. Padahal, kita tahu bahwa Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Nah, supaya kita dapat terlepas dari rasa iri hati atau cemburu, kuncinya adalah dengan bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita memulihkan relasi kita dengan Tuhan, kita membangun kekariban dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan selalu mengucap syukur, berarti kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah setia kepadanya. Dia tidak ingin kita selingkuh sana-sini menyembah Allah lain. Dia ingin agar kita semua bisa kembali padanya. Fokus hanya kepadanya. Ibadah, pujian, hormat, dan penyembahan Allah semata itu hanya milik Allah.
karena Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia ingin memberikan kita yang terbaik, yaitu dirinya sendiri di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sekian renungan yang saya bawakan, biarlah renungan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Saya bawa renungan ini dalam nama Yesus. I'm trusting you, God. You